Masa kecil Caca juga diwarnai hal-hal yang menyenangkan. Masih sangat diingatnya bagaimana karir di panggung hiburan bermula. Sejak usia 5 tahun, Caca sudah kerap diajak casting oleh tantenya, Cynthia Rustam, yang juga seorang model laris pada zamannya. Di tahun 1997, Marshanda akhirnya terpilih membintangi iklan salah satu bank swasta. Sejak umur 5 tahun, tante aku ngajakin aku casting. Tante aku kan memang dulu model. Dia sering syuting iklan juga. Terus dia ngeliat ini Caca ini anaknya suka banget kalau di foto-foto tuh langsung gayanya tuh banyak banget posenya. Terus kalau nyanyi-nyanyi suka joget-joget, pokoknya kelihatan banget lah suka depan kamera. Akhirnya sama dia diajak casting. Dan aku kepilih syuting iklan. Nah dari situ aku senengnya minta ampun dan mama ngeliat itu, terus ya udahlah aku sering banyak ikut iklan, banyak casting, banyak syuting iklan, banyak ikut fashion show, foto majalah dan sebagainya gitu ya. Dari kelas 1 sampai dari TK deh malah kayaknya ya, dari TK sampai kelas 6 SD. Jadi pas syuting pokoknya aku adegannya megang kembang api kayak jalan muter-muter di taman lari-lari sama temanku. Nah begitu tayang, gue nya di ujung situ nggak kelihatan, cuman titik gitu. Dari iklan, Caca kemudian mengepakkan sayap ke seni peran lainnya. Sempat tampil membintangi salah satu sinetron, namun nama Caca mulai membumbung saat ia melakoni peran sebagai Lala dalam sinetron Bidadari di tahun 2001 hingga 2002. Perih, orang-orang yang buat mereka keracunan, apa harus dihukum? Waktu itu kan zaman sinetron Jini Oh Jini. Nah, Mbak Diana Pungki itu temenan sama tante aku. Dan kayaknya tante aku juga yang ngerekomen, lo coba deh itu keponakan gue suka banget ini Lala segala macam. Dan aku casting untuk kayak cuman 2 episode doang di Jini Oh Jini dan aku masuk gitu, keterima. Terus udah dari situ aku nemuin, gila gue seneng banget acting. Aku seneng segala sesuatu yang berhubungan dengan dunia entertainment intinya gitu. Dan udah begitu, udah Bidadari, aku casting. Dan itu kan ada beberapa ratus anak yang di casting ya. Istilahnya ada nominasinya gitu, sampai aku sekitar 4-5 kali casting, akhirnya aku tembus, aku main jadi Lala. Dan sekaligus di situ adalah aku keluar album pertamaku yang singlenya itu Bidadari. Bintang berkelip banyak sekali. Karakter Lala itu seperti apa? Kayaknya cukup banyak sih berpengaruh dan yang aku adopt jadi karakter aku juga gitu. Cuman semakin aku dewasa, semakin ya setelah SMA, kuliah gitu, aku semakin tahu bahwa yang ini cuma ada di sinetron, Ca. Caca kemudian sangat identik dengan sinetron Bidadari seiring popularitas serial tersebut di layar kaca. Ia adalah sosok protagonis anak-anak paling dicari. Ketika masa kejayaan Bidadari berlalu, Caca tak lantas redup. Satu persatu sinetron khas ABG atau remaja dibintanginya. Di usia remaja, Caca mulai laris memainkan sinetron drama percintaan dalam episode yang panjang. Hingga tahun 2009, sejumlah film dan sinetron bernuansa religi menjadi bagian dari pertumbuhan dan metamorfosis Caca, si bintang yang rasanya baru saja meninggalkan statusnya sebagai bintang cilik. Rata-rata sinetron dan film juga diisi dengan soundtrack yang dibawakannya sendiri. Siapa menduga, di balik gemerlap yang tampak dari jauh itu, atau di sisi lain sang artis multitalenta dengan citra protagonistik di dalam dan di luar layar itu, ada gelisah yang menderu. Tahun 2009, Caca mengejutkan banyak orang ketika muncul berbeda dalam video yang dirilis di YouTube. Secara awam, banyak orang menerka Caca baru saja meledakkan beban dari masa lalu yang dibawanya bertahun-tahun. Dan aku tahu banget bahwa ini kalau akan rame ya udah gue juga tahu gitu, gue nggak kaget juga gitu.
Adakah itu cacat dalam karir dan citra yang dibangunnya bertahun-tahun? Mungkin, tapi Caca memiliki pemaknaannya sendiri. Bagi Caca, itulah caranya secara langsung melepas sebagian kepalsuan dalam gemerlap suksesnya. Orang-orang yang selalu melihat sosok Marshanda tuh putih, mulus, maksudnya hidupnya ya, putih mulus, kayak kain kanvas, glamour, happy, gak ada kekurangan, inosen, bahagia. Aku nggak suka dengan proyeksi itu gitu loh yang dari orang-orang kasih ke aku, karena aku punya masalah, aku punya struggle dalam hidup aku gitu loh. Dan aku justru dari situ aku pengen ngasih inspirasi ke fansku, ke hatersku, ke pengamatku yang mungkin nggak ngefans, nggak benci juga, bahwa walaupun orang yang lo lihat dia sesukses apapun, jika dia punya kekurangan atau kecacatan dalam hidupnya, nggak berarti kalau takdir untuk dia doomed aja gitu, dia udah sial aja semua hidup. Enggak. Aku justru pengen ngajakin semuanya bahwa dengan lo punya kekurangan bukan berarti lo nggak bisa jadi lebih hebat. Aku berpikir kayak, ayolah kita berani jadi orang yang jujur. Maksudnya nggak usah manusia ikut-ikutan menghujat. Kalau emang takdirnya seorang manusia akan dapat ujian, dia dapat ujian gitu.